kerjanya di mana, dan juga kegiatannya apa sekarang. Selamat malam, Mbak. Berjumpa lagi bersama kami di sini. Kami di sini bersama Om Marhanis, salah satu bos perusahaan yang cukup ternama di Indonesia. Jadi sebelum saya menanyakan sesuatu sama Om ini, terlebih dahulu Brother Karis menyampaikan sesuatu pertanyaan kepada Om Marhanis. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Om boleh dikenalin nggak sih Om, Om siapa dan juga Om kegiatannya apa sekarang? Karena kan masih ada yang belum tahu Om, seperti itu Om. Ya, terima kasih. Saya Bermarga Tarigan. Ya, tadi sudah disebut nama saya Marhain atau Marhainis sama saja. Dan saya tinggal di Medan. Dan sudah beberapa tahun atau lebih 20-an tahun saya katakan saya di dunia usaha, ya banyak usaha sudah dilakoni seperti itu, banyak usaha sudah dilakoni, ya dan sampai sekarang pun ya sudah akan memikirkan lagi ada perintisan usaha baru juga walaupun usia sudah seperti itu sedikit. Oke Om. Kalau boleh tahu Om, bagaimana awal mula karir Om dalam membangun usahanya Om sendiri? Ya, memang prinsip usaha di mana-mana setelah Om pelajari dan juga dari belajar di orang lain, dari buku-buku, memulainya dari yang kecil seperti itu. Yang kecil, di mana usaha yang pernah saya lakoni dulu tahun 1997 atau kurang lebih 23 tahun lalu, memang seperti itu, apa adanya seperti itu. Sehingga waktu itu saya juga tidak punya ekspektasi yang cukup besar awal merintis, ya apalagi boleh katakan seorang orang tua ketika itu sudah memiliki 3 orang anak, walaupun masih kecil-kecil, belum ada yang waktu itu masih SD lah, yang kecil masih TK, maka waktu itu pikirannya sederhana, ya hanya untuk memberikan atau mencukupkan kebutuhan keluarga seperti itu, ya. Tetapi dalam kenyataannya, ya jauh daripada ya apa yang dipikirkan atau lebih besar daripada keuntungan atau omset sebelumnya seperti itu. Itu yang saya lihat dalam memulai atau merintis usaha. Beberapa usaha yang sudah saya lakoni, prinsipnya itu mulailah ya, atau saya mulai dengan usaha kecil gitu. Itu salah satu usaha dulu saya lakoni di Medan. Kalau kita pernah dengar di Medan itu Monja. Ya mungkin ya dulu Karis dan temannya belum lahir ya, tahun 97 belum ya, sudah ya? Belum Om, belum. Belum ya, ya 97 belum. Itu terkenal dulu, yaitu salah satu dulu usaha saya lakoni, yaitu maka tadi beberapa usaha saya bilang baru. Tahun 2004 itu saya lakoni lagi usaha baru, ya itu memang ya berbeda. Core bisnisnya dengan dulu pakaian second atau disebut di Medan Monja begitu. Ya waktu itu memang betul juga. Waktu kami mulai merintis usaha yang nama Tiansi atau Tians itu juga betul kecil juga. Walaupun waktu itu memang ya namanya itu kan ya usaha ya dia kombinasi antara multi level dan konvensional. Artinya dalam usaha Tiansi itu 2 bidang usahanya. Satu multi level marketing, satu konvensional yaitu stokis. Biasanya memang orang terjun ke sana, banyak orang lakoni dua-dua. Yang konvensionalnya yaitu stokis itu lebih sulit. Kenapa? Karena dia harus punya perizinan gitu. Dia punya perizinan,
Dan yang kedua harus punya ya modal yang lebih jelas, punya tempat dan lain sebagainya. Layaknya namanya perusahaan-perusahaan yang konvensional seperti itu. Ya itu yang boleh saya sekilas dua usaha inilah yang mungkin dalam keterbatasan yang saya boleh sampaikan. Satu dulu tahun 97 itu namanya Monja, dan sekarang orang pakai nama itu dan banyak orang nggak tahu itu apa Monja. Image seorang Monja itu pakai bekas benar, tetapi itu singkatan. Monja itu kan singkatan Mongonsi di Plaza gitu. Nah itu sebetulnya itu saya lakukan ini 97 2003 2004 karena belakangan agak banyak masalah saya lepaskan, akhirnya masuk saya di bisnis Tiansi seperti itu. Jadi itulah awal-awal saya merintis di dunia di dua usaha ini seperti itu. Awal perintisan lah saya katakan. Itu. Apakah ada pengalaman baik, buruk, dan menarik selama Om mempunyai usaha? Ya, itu hal yang wajar ya. Kalau pengalaman buruknya atau yang ya apa istilah yang lain itu ada. Contoh, karena situasi yang saya lihat Om dulu perintisan misalnya di Monja dulu, maka Om kadang-kadang lupa bahwa saya seorang bapak-bapak, akhirnya bergaul dengan inang-inang di Medan ini. Inang-inang artinya karena mereka punya barang gitu. Kalau istilah di Medan bal, pernah kalian dengar bal itu? Karena demi usaha tadi saya lihat peluang gitu. Itu maka dulu ya waktu kita melakukan usaha itu di Mongonsi dan di beberapa tempat di Medan ini, ya kita itu punya ya kekhususan gitu. Artinya ada perbedaan dengan usaha orang lain. Jadi waktu itu saya sudah fokus bahwa 3 tempat kami dulu di Monja ini, 3 tempat dulu, di Mongonsi di 2, di Simalingkar 1. Waktu itu kami hanya menyediakan barang-barang kepala, istilah di Medan, kepala, nomor 1-nya dulu. Jadi kalau untuk itu, saya harus keliling kemana-mana seperti itu. Jadi seperti pengalaman itu tadi itu, bayangkan saya harus seperti ya buka-buka bal, perintisan saya, ya itu suka duka lah kita katakan ya. Saya naikkan di sepeda motor saya, penuh di depan, di tengah, di belakang. Seperti itu yang suka dukanya di apanya. Jadi itu buruknya lah kita katakannya. Ya, yang lain ya kadang-kadang ya namanya usaha, nggak mungkin semua untung. Kadang ada juga yang ya nggak untung gitu. Tapi ya dari semua itu untung ya. Kalau setelah dihitung tetap ada ya profitnya lah atau keuntungannya. Dan demikian juga di usaha yang kedua tadi di Tiansi itu seperti itu. Ya, contoh waktu perintisan stokis itu ya, waktu itu kami hanya menyediakan styling gitu. Tahu styling istilah Medan ya? Styling tempat kaca itu ya ukuran mungkin 1 kali 1,5 meter begitu. Tapi seperti tempat jualan rokok gitu. Karena perintisan kami belanja ke yang lebih dulu di Hong Kong Plaza di Medan, disitulah dulu perwakilan Tiansi Medan begitu. Kami berbelanja ke sana karena kami masih sub gitu, belum menjadi stokis. Ya, dia kan dalam usaha konvensional Tiansi ini kan dia ya dari segi ininya 3 dia, kantor pusat itu di Jakarta, ya, kantor cabang di provinsi. Baru di bawah kantor cabang inilah itu tadi stokis. Jadi kalau seseorang itu sebelum stokis itulah sub namanya, ngesub istilah kami. Jadi di situ betul gitu, betul-betul kita ya kecil-kecil, ya itu. Jadi itu ya pahit getirnya juga lah. Apalagi dulu
tahun 2005 ya, situlah kami berjuang bagaimana supaya kami mendapat izin stokis yang selama ini itu sih kan nggak diakui di kantor cabang Tiansi. Untuk kantor cabang Tiansi dulu membawahi beberapa provinsi, yang kantor cabang ini di Kota Medan membawahi Aceh, Batam, Riau. Jadi kalau kita ngesuk itu nggak terdaftar di kantor cabang. Tapi ketika kita diakui atau mendapat izin di kantor cabang menjadi stokis, langsung nama kita tercantum. Kalau saya di sini stokis 801. Kita seperti itu. Jadi itulah ya buruknya atau dukanya lah dalam perintisan itu. Bagaimana kita tidak diperhitungkan gitu. Dan kedua, bagaimana ya fee atau persen yang kita dapat sangat kecil begitu. Tapi karena kita tadi punya cita-cita, kita berjuang terus seperti itu. Itu mengenai buruknya lah atau dukanya sedikit. Oke Om, adakah peran dari orang lain ketika Om mempunyai usaha sendiri? Mungkin siapakah orang yang Om maksudkan itu, dan mengapa Om memilih orang tersebut, dan mungkin apakah orang tersebut berperan bagi kehidupan Om dalam membangun usaha tersebut? Itu dulu yang beratnya untuk mendapat izin stokis supaya diakui di kantor cabang, itu petitor. Petitor persaingan sebetulnya. Persaingan karena ya mereka menginginkan omset itu ya ke mereka gitu, namanya bisnis. Biasa di bisnis. Ya biasa, tapi karena kita terus berjuang dan membuktikan ke kantor cabang, ke manajer cabang waktu itu, ya lama-kelamaan eksistensi kita mereka lihat gitu, bahwa memang kita layak diberi izin gitu, diakui, ya seperti itu. Walaupun proses kesana tadi berkali-kali gitu, berkali-kali kita dihalangi, ya saya tidak mungkin menyebut orangnya ya, tapi ya dia juga terlibat dalam usaha yang sama begitu. Kan biasanya itu kalau kita di bisnis apapun, biasanya pesaing kita, petitor kita pasti dalam usaha sejenis seperti itu. Nggak mungkin dari usaha lain. Itu yang dialami lah seperti itu. Apa sih visi dan misi Om dalam menjalankan usaha ini untuk Indonesia, khususnya mungkin di Kota Medan atau mungkin khususnya di Indonesia? Boleh dibagi Om? Ya visi misi sebetulnya itu ya, bagaimana supaya orang sejahtera gitu, ya orang sejahtera itu ya semakin lama saya di dunia usaha semakin terbentuk, walaupun visi misi awalnya agak berbeda terus terang, ada pergeseran atau dengan kata lain ada perkembangan. Kalau awal dulu Om merintis usaha di dua usaha itu, ya hanya itu visinya, supaya bagaimana tercukupi kebutuhan rumah tangga. Baru berkembang ke berikutnya, yaitu bagaimana supaya ya omset semakin besar dan mempekerjakan orang semakin banyak. Itu yang apa? Tapi belakangan visi itu berkembang, tapi dalam tanda kutip berkembang ya ke arah yang lebih baik begitu. Bagaimana supaya orang semakin banyak sejahtera, khususnya orang yang terlibat secara langsung atau tidak dengan usaha itu atau bisnis itu seperti itu. Nah, itu yang visinya, bagaimana mensejahterakan orang gitu. Dengan kata lain, bagaimana mensejahterakan mitra kita. Jadi tidak lagi memperlakukan ya yang bekerja atau mitra kita itu sebagai apa, tapi sudah seperti ya selevel gitu, artinya saling membutuhkan gitu. Walaupun saya tahu ya saya belum berhasil kali di situ, tapi kedepannya seperti itu visinya. Bagaimana supaya mitra kita, orang yang langsung dan tidak langsung,
bisa sejahtera begitu. Oke. Kalau boleh tahu Om, apa tips-tips dari Om sendiri buat anak-anak muda yang ingin membangun usaha dari nol? Apa tips? Oh ya, tips saya sederhana sebetulnya. Setelah saya pelajari sekian tahun, ya udah puluhan tahun lah saya katakan ya, paling ya sederhana ya itu nekat. Karena itu bedanya. Itu sering mindset yang anak muda sekarang nggak miliki gitu. Ya, dia nggak siap karena usaha ini saya pelajari memang nekat gitu. Artinya orang bagaimana keluar dari zona nyaman itu kan memang orangnya nekat gitu. Kalau orang-orang ya artinya kalau nggak nekat itu artinya kan dia berpikir terlampau banyak gitu. Jadi kalau orang berpikir terlampau perfect dalam memulai usaha itu bisa nggak jadi loh. Jadi pertama tadi nekat saja, nggak usah pikir banyak gitu. Pokoknya mana yang bisnis apapun itu yang penting legal ya. Bisnis apapun itu di online atau tidak, online atau offline, yang penting dia harus nekat gitu. Dan yang kedua, tips saya kedua, mulailah usaha apapun dengan usaha kecil gitu. Kenapa? Kalau dengan kecil itu seandainya pun tidak jalan atau rugi, dia bisa masih kendalikan gitu. Coba bagaimana pemula kita katakan ya, pemula ya yang sekarang dia langsung modal ratusan juta bahkan M, itu berat loh. Karena dia pemula gitu. Jadi yang kedua tadi tipsnya tadi yaitu mulai dengan yang kecil begitu. Itu ya. Dan yang ketiga tadi ingatlah ya memang selama ini orang berpikiran kalau usaha itu hanya profit ya. Egois lah. Tetapi di zaman ini nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi pakai prinsip ekonomi dulu untung sebesar-besarnya. Pokoknya aku saja untuk aku semua. Sekarang jangan. Harus share. Semakin banyak kita share ke orang lain, maka semakin banyak usaha kita. Semakin maju lah. Semakin banyak kita share, dan tadi Om katakan, mensejahterakan semakin banyak orang gitu. Maka kemungkinan besar, maka akan berkembang usaha ini. Jadi 3 saja. Saya kira pertama tadi, kalau memang mau mulai usaha apapun, atau online atau offline, silakan. Tapi harus nekat. Itu bedanya kalau zona nyaman atau sebagai pekerja gitu. Kita kan kalau usaha apapun kan kita akan mempekerjakan orang kan, 1-2 orang atau berapa orang itu nggak masalah. Itu maka betul harus nekat gitu. Dan yang kedua tadi mulailah perkara kecil, yang kecil, usaha kecil. Yang ketiga tadi ya belajarlah walaupun itu masih memulai share gitu. Jadi bukan hanya profit untuk saya atau untuk saya gitu. Itu yang dari Om. Jadi harapan Om sendiri bagi anak-anak muda yang masih berjuang keras untuk membangun usaha lebih sukses lagi. Apa harapan Om sendiri bagi anak-anak muda yang masih berjuang keras untuk membangun usahanya lebih sukses? Mereka tidak boleh berpikiran pendek begitu. Bisnis apapun harus berpikiran panjang. Karena cenderung kalau usaha itu mau meraup untung besar atau langsung besar, itu tidak ini ya, nggak kokoh gitu, itu nggak benar gitu. Jadi anak muda sekarang usaha apapun itu ya, ingat pertama itu harus dia siap jangka panjang. Usaha apapun, nggak ada instan gitu, ada instan. Usaha apapun harus jangka panjang, itu jangka panjang ya. Dan yang kedua ya, usaha yang dilakoni kalau bisa ya sesuai dengan ya, hobi dia kalau bisa ya, apa menjadi kesenangan dia atau bidang tertentu kalau bisa itu memulai, kalau bisa itu tidak harus ya, itu tidak harus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya, kita tahu bahwa negara maju itu di mana-mana tergantung kepada jumlah pengusaha, bisnismen. Semakin banyak pengusaha di satu negara itu ciri-ciri semakin maju negara. Negara kita ini belum sampai 2% kalau nggak salah. 1, masih yang di bisnis gitu.
Kalau negara tetangga kita mungkin sudah 5 atau lebih, Malaysia dan Singapura, apalagi Singapura ya. Jadi itu sebetulnya saya lihat. Jadi harapan saya kepada anak muda, kalau mau memajukan bangsa negara kita, terjunlah ke dunia usaha apapun itu. Ya, kita akan ikut berkontribusi untuk itu. Gitu. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari saya, Om. Ya, silakan. Apa mimpi Om ke depannya dengan apa yang sudah dijalankan sekarang ini? Apa mimpi Om ke depannya yang sudah Om jalankan saat ini? Ya, 1-2 tahun terakhir ini saya memikirkan bisnis baru. Ini baru lagi, tetapi bisnis ini ya cakupannya atau visi misinya lebih luas begitu. Karena saya belajar dari banyak perusahaan-perusahaan baik nasional atau internasional itu seringkali sudah kadang-kadang sudah berlangsung lama gitu. Sampai akhirnya generasi kedua dan ketiga. Jadi saya berpikir belakangan ini satu usaha baru nanti, walaupun usia saya sudah 59 gitu, saya akan minimal 20 tahun ini saya tetap akan aktif di bisnis, saya akan bangun satu fondasi bisnis yang baru, di mana bisnis ini bisa saya wariskan, bukan saja kepada anak cucu saya, tetapi orang-orang yang mungkin suatu saat terlibat dengan usaha ini. Seperti itu, kira-kira. Mungkin ini Om, pertanyaan dari aku. Tadi kan Om bilang di Indonesia sendiri, usaha di Indonesia itu masih belum terlalu bagus. Nah, apa sih masalah-masalahnya yang dihadapin sekarang ini, khususnya di Indonesia sendiri? Mungkin ada hal yang belum dibereskan dari usaha-usaha yang ada di Indonesia. Boleh diceritakan sih Om? Terus terang kalau saya kan tidak di bisnis online ya. Itu saya akui tidak di situ ya, online. Saya lihat sebetulnya ya sudah banyak kemajuan lah ya, khususnya 6 tahun terakhir sudah banyak kemajuan. Salah satu misalnya pengurusan izin. Kalau dulu saya mulai merintis usaha itu ya 15-20 tahun lalu, itu izinnya sangat sulit, berbelit-belit. Ya, belit-belit ya. Tapi belakangan ini saya kira sudah lebih mudah. Demikian juga kedua mengenai permodalan. Ya, memang pihak banker itu sudah artinya mempersiapkan dana yang dibutuhkan pengusaha yang layak begitu. Artinya cash flow-nya itu bisa pertanggungjawabkannya kepada ya bank-bank tertentu begitu. Itu yang saya lihat. Ya. Jadi kendala-kendala ya tentunya kalau kendala pasti tetap ada ya. Kendala dalam menjalankan usaha ini, baik dari segi government-nya, baik dari segi core bisnisnya, baik dari segi yang lain, pasti banyak. Tapi ya yakin dan percayalah, kalau memang kita sudah berkomitmen bahwa inilah dunia saya, maka pastilah akan ada ya artinya solusi. Itu dari sisi perjuangan kita, komitmen kita. Dan yang kedua, sekarang kan kita lihat, apalagi presiden kita ini sangat concern, ya bagaimana supaya perizinan itu, regulasi itu dipermudah. Itu sangat dipermudah. Ya, kita tahu belakangan ini apalagi akan dikompres ya beberapa ya undang-undang atau peraturan itu yang begitu banyak selama ini akan dikompres, diciutkan sehingga mempermudah. Selama ini kan itu kendala seperti itu. Ya, itu sedikit ya. Kalau dari aku sih pertanyaan terakhir Om, pesan buat pemerintah sendiri yang mungkin udah ada perkembangan mempermudah izin, tapi mungkin ada nggak sih Om hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan lagi usaha-usaha yang offline, yang online yang ada di Indonesia? Ya, saya kira itu pertama itu dalam pengawasan gitu. Dalam pengawasan banyak peraturan-peraturan pemerintah atau regulasi itu sudah dari pusat sudah bagus.
tapi sering di tengah dan di bawah ini kadang-kadang ya belum jalan begitu. Di daerah itu ya mungkin ya karena masih banyak mental atau mindset yang lama ya belum berubah. Ya saya kira itu yang pertama, pengawasan tadi. Pengawasan dalam ya itu tadi bagaimana manajemen atau pelayanan yang dilakukan di semua lini gitu, di semua level, khususnya di bawah dan menengah seperti itu. Saya yakin kalau di pusat sudah lebih bagus seperti itu. Ini Om, boleh ini nggak sih Om, apa namanya, sampaikan kepada teman-teman pengusaha Om mungkin supaya dari kami berdua bisa mewawancarai mereka gitu Om, supaya kita juga dapat ilmunya, orang-orang yang ada di luar sana juga dapat ilmunya juga Om gitu. Mungkin yang Om kenal dan mungkin nanti bisa nonton video ini dan mungkin tergerak untuk ikut dalam wawancara kami. Ya, dalam keterbatasan saya ya ingin supaya ya Karis dan siapa tadi si Pranginan siapa? Ya. Usia Om. Usia. Om. Ya usia. Ya teruslah berjuang bahwa apa yang sudah didapat sebelumnya dan hari ini ya saya yakin ini juga akan menjadi inspirasi, ini juga akan menjadi masukan kepada orang-orang lain, baik kepada pengusaha-pengusaha maupun yang akan mau terjun di situ dan pemula. Ya seperti itu. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Om atas kesempatan yang Om berikan. Mungkin di luar sana juga masih banyak yang masih belum mengerti bagaimana cara memulai dari awal dan juga mungkin belum tahu tips-tipsnya dari awal dan juga mungkin mereka juga bagaimana caranya berkeinginan untuk lebih sukses lagi usahanya. Mungkin dari menonton video ini mungkin mendapatkan suatu ilmu dan juga akan mempraktekkannya di dalam dunia usahanya, seperti itu Om. Jadi itu kesimpulan dari saya dan terima kasih banyak untuk waktunya Om dan juga mungkin nanti bisa diundang lagi ketika ada topik-topik yang menarik, nanti kita undang lagi Om. Mungkin ada tambahan dari Oke, terima kasih. Mohon izin Om ya, kalau boleh Om bilang jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Duo Laki Channel. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Maksudnya boleh disampaikan nggak Om? Sampaikan Om. Apa? Dari video ini disampaikan untuk teman-teman yang menonton untuk di like, di share, di subscribe. Oke, jangan lupa ya subscribe, share, dan like. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke Om, terima kasih Om. Terima kasih banyak Om. Oke.